kembali tentang keadilan sosial. Kemarin kan saya udah ngasih materinya dari kelompok. Jadi dari saya, menurut saya keadilan sosial itu berfokus pada distribusi sumber daya, hak, dan kesepakatan secara adil. Untuk kalian semua, ada yang bisa menjelaskan tentang tujuannya, faktor, bentuk-bentuk atau dampak positif dan negatif, serta kesimpulannya? Saya bisa menjelaskan tujuannya. Pertama dari keadilan sosial adalah menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan inklusif, di mana setiap individu memiliki hak, peluang, dan akses yang setara untuk hidup dengan bermartabat. 1. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. 2. Memberikan kesempatan yang setara. 3. Mendorong kehidupan yang bermartabat. 4. Mencegah diskriminasi. 5. Meningkatkan stabilitas dan politik. Saya ingin menjelaskan faktor-faktornya. Faktor-faktornya itu yang pertama ada faktor ekonomi, yaitu distribusi kekayaan dan sumber daya, kebijakan ekonomi, dan kesempatan kerja. Yang kedua itu ada faktor politik, yaitu kebijakan publik, partisipasi politik, dan keadilan hukum. Yang ketiga itu ada faktor sosial, yaitu kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, dan akses terhadap pendidikan. Yang keempat itu ada faktor budaya, dan yang terakhir ada faktor geografis. Saya mau jawab bentuk-bentuk, Bu. Bentuk-bentuk. Yang pertama, keadilan distributif. Pembagian sumber daya dan kesempatan secara adil seperti pendidikan dan kesehatan untuk semua. Yang kedua, keadilan komutatif. Hubungan yang adil dalam transaksi seperti harga, barang wajar, dan kontrak kerja yang setara. Ketiga, keadilan legal. Penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi, semua orang sama di hadapan hukum. Terus yang keempat, ada keadilan pendidikan. Akses setara ke pendidikan berkualitas seperti beasiswa untuk siswa kurang mampu. Yang kelima, keadilan ekonomi. Kesempatan ekonomi merata seperti kebijakan upah minimum dan dukungan bagi UMKM. Saya ingin jawab dampak positif, Bu. Positifnya pertama ada mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, di mana distribusi kekayaan, sumber daya, dan kesempatan yang lebih merata membantu mengurangi jurang antara si kaya dan si miskin. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana akses yang setara ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan memungkinkan masyarakat mencapai potensi maksimal. Yang ketiga ada memupuk persatuan dan harmoni, di mana dengan perlakuan yang adil, rasa kepercayaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat meningkat. Saya dampak negatif, Bu. Dampak negatif yang pertama yaitu ketergantungan pada bantuan sosial, di mana kebijakan redistribusi yang terlalu berfokus pada subsidi dan bantuan. Yang kedua, ketidakpuasan kelompok tertentu. Jika keadilan sosial diterapkan dengan mengorbankan kelompok yang dianggap lebih mampu, misalnya melalui pajak progresif yang terlalu tinggi, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kelompok tersebut. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan, di mana beberapa individu atau kelompok mungkin merasa kehilangan hak istimewa mereka akibat redistribusi sumber daya yang dapat memicu penolakan terhadap kebijakan tersebut. Baik, ada yang bisa menyimpulkan? Untuk kesimpulan dari keadilan sosial itu yakni berfokus pada distribusi sumber daya, hak, dan kesempatan secara adil. Itu untuk mengurangi ketimpangan, karena keadilan sosial itu bentuk perlindungan hak asasi manusia. Oke, untuk penjelasannya terima kasih, sudah bagus semuanya. Selamat istirahat. Kamu kenapa nggak istirahat? Jadi sakit, Bu, nggak badan. Oh, pantesan dari tadi lemas. Kenapa nggak PUKS aja? Nggak apa-apa, Bu, di sini aja. Nanti ibu bilang ke Medina ya. Baik, Bu. Oke. Ibu. Ya.